Baik, perkenalkan nama saya Latifah Putri Nurjana dengan NIM P27903313121. Di sini saya akan menjelaskan tentang atomic absorption spectrometry dan inductively coupled plasma. Atomic absorption spectrometry atau disingkat AAS adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. AAS bekerja dengan mengukur pengambilan cahaya oleh atom unsur bebas dalam contoh dan sering digunakan untuk analisis lingkungan, makanan dan minuman, kimia, dan farmasi. Cara penggunaan alat AAS, yang pertama itu ada pra-analitik, yang pertama membuat standar, yang kedua preparasi sampel, yang ketiga lalu standar dan sampel disaring dengan Serrelec filter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian analitik yang pertama dimasukkan blanko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan standar 1 ppm hingga data keluar. Yang kedua dimasukkan blanko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standar. Yang ketiga dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. Yang keempat dimasukkan blanko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Yang kelima, setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file atau lalu print. Yang terakhir, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air diionisasi untuk membilas burner selama 10 menit, api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unitas, kemudian kompresor, setelah itu ducting dan terakhir gas. Dan yang pasca analitik, pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, PME, penyetuman nilai rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Baik, bagian-bagian pada AAS, yang pertama itu ada Hawkett cathode cup lamp, yang kedua ada copper, yang ketiga ada photocell. Kemudian yang keempat ada burner, yang kelima ada photochrometer, yang keenam ada fusing convex lens, yang ketujuh ada detektor. Kemudian kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya pertama sensitivitas dan kepekaan tinggi, yang kedua cepat dan pengerjaannya relatif sederhana, yang ketiga tidak diperlukan pemisahan unsur logam. Dan kekurangannya yaitu analisis tidak yang kedua larutan cuplikan harus dibentuk larutan siap ukur dan cukup panjang. Kemudian yang ketiga keterbatasan jenis lampu katode karena harganya yang sangat mahal. Dan troubleshooting pada AAS, yang pertama itu ada spektral, meliputi interferensi metrik, interferensi kimia, dan interferensi ionisasi. Yang kemudian yang kedua ada interferensi spektral, yaitu ada gangguan sentral. Dan pembacaan data analisis AAS dengan melibatkan pengukuran absorpsi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. Cara perhitungannya yaitu dengan membuat deret standar dan setelah ditetapkan harga absorpsi atau persen transmisinya, kemudian dibuat grafiknya. Kalibrasi AAS yaitu dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Baik, selanjutnya ada inductively coupled plasma atau disingkat ICP. Metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitisasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. ICP juga dapat digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. ICP memiliki kelebihan dalam pengumpulan data yang cepat dan akurat dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir seperempat jam. Bagian-bagian pada ICP, yang pertama ada pengkabut nebulizer, yang kedua ada saluran air Daren, yang ketiga ada overtouch, yang keempat generator frekuensi radio RF, yang kelima transfer optik, yang keenam ada mikroprosesor detektor, yang ketujuh ada komputer dan prosesor. Cara penggunaan ICP, yang pertama ada preparasi sampel, yang kedua ada introduksi sampel, yang ketiga pengukuran, dan yang keempat keuntungan dan keterbatasan. Kemudian kalibrasi ICP ada terbagi menjadi dua, yaitu ada kalibrasi detektor dan kalibrasi instrumen. Kalibrasi detektor, yang pertama matikan plasmanya, kedua nyalakan pendinginan air, yang ketiga dari halaman beranda ICP pilih instrumen, kalibrasi, dan di bawah judul detektor, klik kalibrasi tombol. Kemudian kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrasi detektor selesai. Yang kedua ada kalibrasi instrumen. Pertama, selesaikan dulu kalibrasi detektor, kedua nyalakan plasma, ketiga bersihkan polikromator dan mancongnya selama sekitar 20 menit, yang keempat pembersihan dapat terjadi saat suhu instrumen stabil.
Yang kelima, menyesuaikan sistem yang dikonfigurasi dengan AVS 6/7 atau AVS 4. Yang keenam, aspirasi larutan kalibrasi. Ketujuh, tentukan mode kalibrasi yang sesuai. 8. Kalibrasi radial default, kalibrasi aksial, kalibrasi panjang gelombang organik. 9. Memulai kalibrasi. 10. Instrumen akan menyelesaikan kalibrasi dan melaporkan hasil kalibrasi pada layar. 11. Setelah lulus kalibrasi, aspirasi larutan bilas untuk membersihkan sistem pengenalan sampel secara menyeluruh. Yang terakhir, pasang kembali AVS 6/7, AVS 4, dan AVS Ramper jika ada. Hasil data analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, farmasi, dan lain-lain. Troubleshooting ICP, presisi yang buruk, carryover, drive, batas deteksi yang menurun, dan ketidakurat. Untuk melakukan troubleshooting ICP perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur, seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tubing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tubing. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengaktifkan semua elemen. Yang kedua, sensitivitas panjang gelombang bervariasi untuk setiap penentuan unsur. Yang ketiga, tidak memerlukan sampel yang banyak. Kemudian kekurangan tidak digunakan dalam deteksi unsur logam. Yang terakhir, gangguan isobarik diproduksi oleh spesies poliatom timbul dari gas plasma dan atmosfer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.